Tangerang Raya masuk dalam kategori zona merah dalam penyebaran virus corona di Jabodetabek. Faktor itu membuat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pada Sabtu 18 April ini, wilayah Tangerang Raya yang meliputi kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan mulai memberlakukan PSBB. Untuk mengetahui kondisi terkini pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya, kita akan bergabung bersama reporter Putri Amanda dan juru kamera Andini Anissa dari Jalan Daan Mogot yang menjadi perbatasan antara wilayah Tangerang dan Jakarta. Ya Amanda, Tangerang Raya akhirnya memberlakukan PSBB menyusul wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Ini dari lokasi atau tempat Anda berada, ini bagaimana penerapan PSBB berlaku? Rudi dan juga pemirsa, setelah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, kini daerah-daerah penyangga ibu kota, salah satunya kota Tangerang, tempat saya melaporkan saat ini, memberlakukan status PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Status PSBB ini bertujuan untuk agar penyebaran virus corona ini semakin tidak meluas, dan juga ini tertuang dalam keputusan Wali Kota Tangerang. Saya berada di salah satu tempat checkpoint yang telah tersebar di 48 checkpoint yang telah ditetapkan oleh Kota Tangerang, yaitu di perbatasan Jakarta dan Tangerang, tepatnya di Jalan Batu Ceper. Dan berdasarkan pantauan kami di sini sejak pagi tadi, kami melihat masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas mereka di luar rumah. Ini terbukti karena masih banyak kendaraan yang melewati atau memasuki kawasan tempat saya melaporkan saat ini, seperti adanya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan mobil roda 4 ini juga masih memenuhi kawasan di sini. Dan ini dapat dikatakan, Rudi dan juga pemirsa, ini masih terpantau ramai begitu, tetapi tidak padat. Ini juga masih terlihat lenggang. Dan kami juga tadi sempat memantau di sini terdapat petugas yang memberhentikan beberapa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, di mana mereka ini masih melakukan pelanggaran, seperti mereka tidak menggunakan masker dan juga mereka belum memperhatikan mengenai kapasitas berkendara, yaitu mereka yang kendaraan roda 2 ini seharusnya tidak berboncengan, dan untuk kendaraan roda 4 ini harusnya memperhatikan kapasitas dalam berkendara, yaitu dari mobil ini harus 50% saja. Sebagai contoh, misalnya mobil ini biasa terisi oleh 6, dengan adanya pemberlakuan PSBB ini hanya terisi oleh 3 orang saja, dan begitu pun seterusnya. Tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu petugas bahwa mereka ini kenapa masih melakukan pelanggaran, dikarenakan mereka masih belum paham mengenai mekanisme secara detail pemberlakuan PSBB itu sendiri. Maka dari itu tadi petugas sempat memberikan arahan dan juga menjelaskan mengenai PSBB itu sendiri. Dan PSBB yang diberlakukan di Kota Tangerang ini tersebar di tiga wilayah, yaitu ada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan ada 15 titik yang diprioritaskan. 15 titik ini merupakan jalanan utama atau jalanan nasional dan jalanan provinsi. Rudi. Baik, Amanda, dari amatan Anda yang dilakukan oleh para petugas di checkpoint ini hanya menghentikan bagi para pelanggar, tidak memberikan tilang atau sosialisasi aja yang disampaikan, atau bagaimana? Iya, Rudi. Penanganan khusus yang dilakukan oleh para petugas di sini adalah melakukan pengecekan terhadap seluruh pengendara yang memasuki maupun keluar dari Kota Tangerang ini sendiri melalui jalan-jalan yang telah ditentukan. Apakah mereka ini mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam perihal pemberlakuan PSBB dalam berkendara. Sebelumnya juga Wali Kota Tangerang Arief Firmansyah ini mengatakan tahap pertama penegakan dari PSBB yang dilakukan di Kota Tangerang ini memang masih dilakukan secara sosialisasi, namun jika terdapat masyarakat yang masih membandel begitu akan dikenakan sanksi yang tegas agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Dan merujuk kepada perwakilan Wali Kota nomor 17 tahun 2020 tentang pembatasan skala PSBB ini yang dilakukan di Kota Tangerang ini tidak mengatur sanksi pidana, hanya mengatur petunjuk teknis, dan untuk sanksi pidana pun diatur dari undang-undang yang lain. Dan merujuk juga dalam pasal 31 ini
jika terdapat pelanggaran, maka masyarakat ini akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan ataupun peringatan secara tertulis. Demikian Rudi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda Putri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan reporter Putri Amanda dan juru kamera Adini Anissa dari Jalan Daan Mogot.